Ini adalah jadwal Piala AFF bawah 19 tahun 2022. Kita lihat di mana kedudukan timnas Indonesia dan juga Malaysia. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang sudah ketemu channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung dan juga saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan jaga kesehatan, guys. Dengan kesehatan ini kita dapat mengerjakan apa-apa pekerjaan pun yang bermanfaat dan juga kita dapat mengerjakan amal ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasalah kita mengingatinya, guys, dalam setiap denyutan nadi dan nafas kita. Keluar masuk nafas kita itu sentiasa kita mengingat kepadanya. Kita kembalikan hayat dan hidup kita ini kepadanya. Sebab ini semua percuma, guys. Nah, tidak boleh dijual beli. Sebab itu kita kena sentiasa ingat kepadanya setiap apapun pekerjaan kita. Oke, guys. Apa yang kita ingin break pada hari ini terkait dengan jadwal Piala AFF bawah 19 tahun 2022. Di manakah kedudukan Malaysia dan juga timnas Indonesia, dan adakah mereka telah bersedia, siap sedia? Ketika ini kita ketahui bahwa di timnas Indonesia pelatih Shin Tae-yong telah pun diarahkan untuk kendalikan untuk tangani timnas bawah 19 tahun untuk menghadapi Piala AFF bawah 19 tahun ini. Timnas Indonesia telah bersedia nampaknya. Malaysia bagaimana? Malaysia juga sudah bersedia menghadapi Piala AFF bawah 19 tahun ini. Oke, guys, jom kita sama-sama saksikan di manakah kedudukan grup atau kumpulan Malaysia dan Indonesia ini. Oke, dari mana channel ini, guys? Channel ini daripada channel Timnas Tiap Hari. Pada yang baru ketemu channel ini, guys, bolehlah subscribe, like, share, dan komen dengan judulnya ialah Live Indosiar, jadwal timnas bawah 19 tahun Indonesia Piala AFF bawah 19 2022. Tanpa berbasa-basi, jom kita semak sama-sama. Timnas Indonesia skuad Garuda yakin menang. Timnas Tiap Hari. Oh, itu channelnya, guys. Selamat mengopi, guys. Live Indosiar, jadwal Timnas U19 Indonesia Piala AFF U19 2022. Macam namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari guys. Kita lanjut. Jom lanjutin. Tinggal menghitung hari, kita kembali bisa menyaksikan laga Timnas U19 Indonesia yang akan tampil di ajang sepak bola bergengsi Asia Tenggara, yakni Piala AFF U19 2022. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk mensukseskan ajang ini yang dipusatkan di Jakarta dan Bekasi, tepatnya di Indonesia jadi tuan rumah, guys. AFF bawah 19 tahun 2022 ini. Rupanya Indonesia ini banyak sudah jadi tuan rumah, kan. Tahun depan lagi Piala Dunia bawah 20 tahun pula. Ini pun Indonesia juga tuan rumahnya. Wow, mantap lah. Stadion Patriot Candrabaga Bekasi dan Stadion Madia Senayan Jakarta. Berdasarkan hasil drawing yang dilakukan pada Kamis 9 Juni 2022 lalu, Timnas U19 Indonesia tergabung dalam grup A bersama Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina. Kita tengok, guys. Grup A, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina. Grup B, Malaysia, Laos, Timor Leste, Kamboja, dan juga Singapura. Wow, Indonesia dia terpaksa kena bersaing dengan Vietnam dan Thailand, guys. Nah, ini lawan yang hebat juga nih. Kalau Malaysia saingannya mungkin Singapura. Tetapi jangan dilupakan Laos dengan Timor Leste ini dan Kamboja ini semakin hari semakin mantap permainannya. Cuma kadang nasib tidak menyebelahi. Jadi jangan juga memandang rendah. Tetapi di grup A ini
Indonesia kena bekerja keras menghadapi Vietnam, Thailand dan juga Myanmar. Oke. Kita nantikan guys. Sedangkan grup B dihuni Malaysia, Laos, Timor Leste, Kamboja dan Singapura. Menghadapi ajang tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong akan kembali memimpin pemusatan latihan kompetisi dalam waktu dekat seperti disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Untuk timnas U23 kita lihat nanti, tapi yang jelas untuk timnas senior dan U20 sudah pasti Sintayong yang melatih. Nanti kita berdiskusi lagi dengan yang bersangkutan, kalau beliau mau memegang U23 ya silahkan, kata Muhammad Iriawan. Sekarang ini U20 dan juga timnas senior kompom sudah si Sintayong akan tangani, akan kendalikan. Tetapi yang 23 ini masih dalam perbincangan guys. Itu pun kita nantikan. Menjelang bagaimana U19 2022, Ronaldo Kuatichas sudah melakukan beberapa persiapan, salah satunya terlibat di turnamen Thailand pada awal Juni lalu yang cuma finish di fase grup. Selanjutnya Hoki Caracas melakukan TC di Prancis dan melakukan satu kali uji coba persahabatan menghadapi Racing FC Toulon yang berakhir dengan kemenangan 3-1. Tiga pemain keturunan sudah terlibat di uji coba terakhir tersebut, yakni Jim Kruk, Kai Boham, dan Max Christoffel, yang semoga segera diproses naturalisasinya agar bisa tampil di Piala AFF U19 2022 ini. Wow, ini sudah main di timnas Indonesia. Ini keturunan, pemain keturunan kini ataupun yang naturalisasi. Tapi ini selalunya di Indonesia nih, dia memang ada kaitan keturunan guys. Terutamanya daripada ibunya kah, ataupun ayahnya, ataupun kakeknya, neneknya pun. Itu yang dorang main dengan timnas Indonesia nih. Oke, ini menarik. Ini mungkin akan dapat challenge ataupun menyaingi Vietnam dan juga Thailand. Sekiranya ini ada. Pemain lokal pun tidak kurang hebatnya sebenarnya timnas Indonesia. Kita lihat guys, di Piala Toulon baru-baru ini, timnas Indonesia ini dia mengalahkan tim Ghana. Ghana ini sebuah pasukan yang bermain di Piala Dunia. Itu pun mereka boleh kalahkannya. Oke, kita lihat jadwal seterusnya. Pertandingan Piala AFF U19 2022 sendiri akan berlangsung pada 2 hingga 15 Juli 2022. 2 hingga 15 Juli. Belum dikonfirmasi, namun dipastikan live di stasiun televisi Indosiar. Tinggal 2 minggu lagi guys. Jadwal pertandingan timnas U19 Indonesia untuk sementara ini. Kita doakan kemenangan dan meraih juara untuk Garuda Muda, mengingat medali terakhir didapatkan pada tahun 2013 di era kepelatihan Indra Safri. Edisi terakhir gelaran ini tersaji di tahun 2019 yang dijuarai oleh Vietnam sebelum ajang ini akhirnya vakum akibat pandemi. Vietnam bagaimana juga menurut kalian? Oke, nanti kita komentar dan bagi ulasan. Oke guys, itu tadi jadwal Piala AFF bawah 19 tahun yang akan bermula 2 Juli hingga 15 Juli 2022 ini. Bulan depan guys. Tidak lama lagi. Jadi persediaan ini telah pun dilakukan oleh semua tim rasanya, dan timnas Indonesia sendiri telah mengarahkan Sintayong untuk menangani timnas Indonesia bawah 19 tahun ini untuk kejuaraan AFF 2022 ini. Jadi apa yang ingin kita perkatakan di sini guys terkait dengan pemain-pemain muda dan juga pemain naturalisasi ini. Oke, kalau pemain naturalisasi ini guys, ini kita boleh ketepikan dulu. Biar kita fokus kepada pemain-pemain lokal, di mana timnas Indonesia ini bukan tidak ramai pemain lokalnya, cukup ramai guys. Kalau saya dikabarkan melalui komen-komen netizen, ada lebih kurang 46 pemain bawah 19 tahun timnas yang bermain di luar negeri. Ini patut saja dibawa untuk bermain dengan timnas, sebab pengalaman mereka di luar negeri ini cukup bagus. Dia berbeza dengan bermain di dalam negeri sendiri berbanding di Eropa ataupun di mana-mana liga, di Jepang, di Korea Selatan kan. Itu membentuk mental dan emosi pemikiran mereka itu berbeda ya dengan bermain di lokal ini. Dan lagi satu, kita tidak perlu untuk lebih kepada naturalisasi ini. Kalau sekiranya bawah 19 tahun, biar timnas itu sendiri menggunakan pemain-pemain lokal. Saya punya pendapat dan
pandangan, pemain naturalisasi ini hanya boleh digunakan untuk tim senior itu tiada masalah, tidak mengapa. Di situ sesuai. Tapi untuk bawah 19 ini rasanya biar timnas Indonesia sendiri menggunakan pemain lokal, sebab masih ramai lagi yang berbakat sebenarnya. Dan kalau kita melihat seperti pemain Rumakek, Zanandin, ada juga pemain di Liga Presiden nih, si Kavi, si Zico, ini semua pemain lincah-lincah nih, larian macam lipas kudung. Ini boleh diserap ke bawah 19 tahun ini. Ada yang masih umur 17 tahun macam Zico ini, main di Piala Presiden, 17 tahun umur guys, tapi kelincahannya, cetakan golnya itu, jadi harus diperhatikan, difokuskan kepada pemain lokal terlebih dahulu. Nah, kalaupun ada pemain keturunan ini masuk ke dalam bawah 19 tahun ini, itu kita sebagai satu bonus kepada timnas Indonesia ya. Jadi saya ingat persediaan daripada Shin Tae-yong ini cukup mendebarkan kita juga guys, menantikan, sebab dia sudah membawa timnas senior ini layak ke Piala Asia 2023. Jadi kita nantikan pula bagaimana timnas bawah 19 tahun Indonesia ini di bawah kendalian Shin Tae-yong ini. Kita inginkan satu perkabaran yang menarik juga ya. Macam saya selalu mereaksi ini, saya ingin satu perkabaran yang menarik terkait dengan timnas Indonesia dan juga Malaysia. Malaysia pun saya akan rumuskan beberapa pendekatan yang dibawa. Oke, kalau di Malaysia dulu guys, kami ataupun Malaysia ada mewujudkan satu akademi yang bernama Akademi Mokhtar Dahari, dikendalikan oleh Lim Tiong Kim, seorang pelatih Malaysia sendiri, tetapi dia telah mendapat lesen jurulatih dan melatih tim di Jerman dulu dan masuk balik ke Malaysia untuk mengendalikan Akademi Mokhtar Dahari. Di sinilah wujudnya ramai pemain-pemain muda Malaysia ketika itu, sampai wujudnya sekarang ini pemain-pemain yang terbaik dan kebanyakannya bermain untuk JDT kalau di Malaysia. Perlu ada satu akademi diwujudkan untuk pemain-pemain muda ini, dan fasilitasnya perlu yang terkini dan terbaik seperti di Malaysia. Di JDT fasilitasnya cukup menyamai Eropa. Jadi sekiranya ada di Indonesia sebegini yang mempunyai akademi yang cukup baik, dijaga, diuruskan dengan pengurusan yang mantap bersama dengan pelatih yang mengendalikannya seperti Shin Tae-yong ini, pasti timnas ini akan lebih menarik di masa akan datang, sama ada bawah 19, bawah 23 ataupun seniornya. Sebab daripada akademi itu ada pelapis yang akan sampai umur ke seterusnya, dan tim senior sudah serasi di situ guys. Jadi itu saya punya sedikit pandangan ya. Oke, sekiranya kalian juga punya pendapat dan pandangan tersendiri, bolehlah komentar di ruangan kolom di bawah guys untuk info daripada kalian. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.